Sebenarnya banyak banget, karena sampai kalian akhir nanti menulis ya, banyak sekali dipakai diferensiasi ini, apalagi di ekonomi. Ya, kalau masuk ke materinya ya, kegunaan diferensiasi fungsi, kalau misalkan ada fungsi awal, Y sama dengan fungsi X, X-nya adalah fungsi X-nya 24X dikurang 6X kuadrat, maka derivatif atau turunan pertama dari fungsinya kita langsung turunkan terhadap X ya. Derivatif untuk fungsi 24X min 6X kuadrat ini menjadi 24 min 12X. Turunan keduanya adalah min 12. Nah, seperti ini nanti kita bisa menentukan nilai-nilainya seperti apa dan posisinya ada di mana. Kita lihat di sini, kegunaan diferensiasi fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pada titik tertentu dari fungsi yang ada tadi, dia posisinya naik, turun, atau tetap. Atau dia berada pada titik yang optimum. Ini kita menggunakan turunan pertama. Kayak kemarin ya kita belajar saat kalian menggambarkan kurva-kurva yang ada ya di fungsi keseimbangan, di fungsi keseimbangan pasar, baik fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Kalau dia bentuknya nonlinier, kita tentukan dulu titik optimumnya. Nah, itu kita sudah menggunakan penerapan diferensiasi fungsi. Yang kedua, untuk mengetahui titik optimum dari suatu fungsi, maka kita menggunakan turunan pertama. Kemudian, untuk menentukan apakah titik optimum tersebut merupakan titik optimum maksimum ataupun optimum minimum, maka kita menggunakan turunan yang kedua. Ya, kalau dia nilai turunan keduanya lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut sedang menaik. Kalau dia sama dengan 0, berarti titik itu merupakan titik optimum. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti dia posisi yang menurun. Ini pertanyaan-pertanyaannya, apakah iya seperti itu? Ya, kita lihat nih. Titik optimum yang ada, kalau dia lebih besar dari 0, maka dia optimum minimum. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia optimum maksimum. Kalau dia sama dengan 0, merupakan titik belok. Penerapannya, kita bisa ke fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu merupakan fungsi dari hasil penjualan kita semua. Ya, total penerimaan itu berapa besar seorang produsen mampu menjual barang-barang yang dihasilkannya. Ya, TR di sini ini P kali Q, fungsi dasarnya apa namanya perkalian dasarnya ya. Total revenue adalah P kali Q. Kalau di sini sudah langsung contohnya penerapan ya ada TR-nya sekian, kemudian total biayanya sekian. Kita mencari dari fungsi laba. Fungsi laba ini adalah TC
Saya ke sini aja deh. Nih. Ini penerapan salah satu penerapan dari diferensiasi fungsi itu ada penerimaan, ada fungsi penerimaan, kemudian ada fungsi biaya, sama ada fungsi laba. Lihat share screen-nya ya. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Kalau yang tadi itu yang ditunjukkan itu adalah rangkuman dari semuanya. Nih, ini di fungsi penerimaan total rata-rata dengan marginal. Di mikro kalian pasti sudah belajar. Ya, fungsi penerimaan total atau total revenue merupakan fungsi dari key atau fungsi dari output yang ada. Kalau secara bentuk yang linier, TR-nya bentuknya seperti ini. TR sama dengan A0 ditambah A1Q. Atau Y sama dengan A0 ditambah A1X. Ya. Ini untuk penerimaan totalnya. Penerimaan total adalah berapa banyak output yang terjual atau diminta dikali dengan harga jualnya. Kalau misalkan harganya konstan, maka bentuk dari total revenue-nya bentuknya linier. Kalau dia bentuknya berubah-berubah atau merupakan sebuah variabel, maka nanti total revenue-nya bentuknya non-linear. Ya, kalau ada fungsi permintaan, P sama dengan fungsi Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah barang yang diminta, maka persamaan penerimaan total merupakan hasil kali antara jumlah barang yang diminta dengan harga produk per unit. Atau bisa dirumuskan TR sama dengan P kali Q. Kalau tadi dikatakan P-nya konstan, nanti bentuknya linier. P-nya konstan, misalkan harganya 500. Maka TR-nya menjadi 500 dikali Q. Makanya dia langsung bisa dikatakan bentuknya adalah linier. Dia nggak pakai pangkat-pangkat. Tapi kalau misalkan seperti ini, jika diketahui harganya atau P sama dengan 10 min Q, maka total revenue-nya menjadi, kan tadi P kali Q. P-nya 10 min Q dikali dengan Q. Sehingga TR-nya menjadi 10 Q dikurang Q kuadrat. Sehingga TR-nya sudah berbentuk kuadratik parabola. Ya, 10 Q min Q kuadrat. Kalau udah pakai pangkat-pangkat begini, berarti dia sudah non-linear. Kalau bentuknya begini, dia masih yang linear. Oh, badan saya makin gak enak. Suara saya makin kecil ya. Suara saya masih kedengeran? Masih, Ibu. Masih Ibu. Kedengeran, Ibu. Udah. Kita pelan-pelan ya. Mudah-mudahan sampai deh. Tadi untuk harga konstan, bentuk TR-nya linier. Kalau dia linier, berarti dia tidak punya titik optimum. Digambarkan seperti ini. Gitu ya. Ini fungsi permintaan. Ini dari sisi penawarannya. Nah, dari sisi penerimaan, ya selain dari fungsi penerimaan tadi yang P kali Q, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Penerimaan rata-rata didapat dari
total revenue dibagi dengan Q atau dibagi dengan outputnya. Sehingga untuk penerimaan rata-rata itu sama dengan harganya tadi. Kalau misalkan tadi di awal harganya sama dengan 500. Kita cari berapa total revenue. Total revenue-nya 500 kali Q. Kalau ditanya berapa penerimaan rata-rata? Ya, dibagi aja. TR dibagi Q. 500 Q dibagi Q. Hasilnya sama dengan 500. Dengan kata lain, AR sama dengan P. Tapi apakah iya AR sama dengan P sama dengan MR? Apa itu MR? MR adalah marginal revenue atau penerimaan marginal. Berapa besar perubahan dari penerimaan kita sebagai akibat dari output yang berhasil diminta atau dijual tadi. Kita lihat di sini. Kalau dia tadi di awal P sama dengan 500, TR-nya 500 Q, kemudian dari total revenue tadi yang 500 Q, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fungsi TR, 500 Q tadi, kita turunkan terhadap Q. Sehingga MR kita menjadi 500. Oh, ternyata untuk fungsi yang konstan di fungsi penerimaan, AR itu sama dengan P sama dengan MR. Ini untuk yang konstan. Ya, kalau seperti ini berarti dia berada pada posisi pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan murni. Ya, demand sama dengan harga, sama dengan AR, sama dengan MR. Ini kalau fungsinya yang linier. Kalau untuk fungsi yang non-linier, apakah sama? Kita lihat. Ya, untuk fungsi non-linier, jika ada fungsi permintaan D sama dengan P sama dengan fungsi Q, kemudian diketahui P sama dengan 10 min Q, maka fungsi penerimaan yang bisa kita bentuk menjadi 10 Q dikurang Q kuadrat. Jadi penerimaan total kita menjadi TR sama dengan 10 Q min Q kuadrat. Dari sini kita bisa cari nilai rata-ratanya. Penerimaan rata-ratanya menjadi TR per Q. TR-nya tadi 10 Q min Q kuadrat kita bagi Q. Maka AR-nya menjadi 10 min Q. Ini sama. AR sama dengan P sama dengan demand. Tapi kenapa tidak sama dengan MR? Kita turunkan untuk fungsi marginal revenue-nya. Kan tadi fungsi marginal revenue-nya adalah turunan pertama, ya, MR sama dengan DTR per DQ. Tadi TR-nya berapa? TR-nya ini. Maka MR menjadi turunan pertama. 10 Q diturunkan menjadi 10. Q kuadrat diturunkan menjadi 2Q. Oh, ternyata benar. D demand sama dengan AR sama dengan P tetapi tidak sama dengan MR. MR-nya 10 min 2Q. Padahal tadi
P-nya adalah 10 min G. Ini untuk fungsi penerimaan yang bentuknya non-linier. Kalau yang tadi, yang linier, semuanya sama. D sama dengan AR, sama dengan P, sama dengan MR. Itu ya. Dan diingat tadi, karena dia fungsinya non-linier, berarti nanti akhirnya akan ada titik yang optimum. Ini untuk menentukan apakah dia optimum atau minimum, dilihat dari sini. Kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0, maka dia merupakan titik optimum maksimum. Kalau dia sama dengan 0, dia merupakan titik belok. Dan kalau lebih besar dari 0, dia merupakan titik optimum minimum. Posisi di dalam grafik seperti ini. Ini optimum maksimum, ini titik belok, ini optimum yang minimum. Sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut, Ibu.